Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Bapak Ibu Saudara semua. Dan saya ucapkan selamat pagi. Puji Tuhan kalau kita bisa bernafas, kalau kita hidup sehat sampai detik ini. Hari Jumat pagi ini tanggal 15 Oktober 2021. Ini semua karena cintanya Tuhan Yesus luar biasa. Kasihnya Tuhan sempurna. Hari demi hari saya sampaikan firman Tuhan, waktu begitu cepat. Berarti hari ini sudah memasuki di bulan pertengahan bulan Oktober 2021, berarti tinggal berapa hari lagi ya. Jadi saat ini kita memasuki di hari 287 hari. Puji Tuhan atas rahmat anugerah Tuhan. Dari sejak awal 1 Januari kita beritakan firman Tuhan 1A, waktu itu nomor 1A, sekarang di nomor 287A. Ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena cintanya Tuhan Yesus, semua karena pimpinan Roh Kudus. Oleh karena itu mari kita minta supaya Roh Kudus akan menyertai kita. Tanpa Roh Kudus, tanpa pimpinan Tuhan, kita menjadi manusia yang gagal. Tapi kalau bersama Roh Kudus akan menyertai hidup kita sampai kita melangkah bersama dengan Yesus. Amin. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus menyertai dan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Amin. Peganglah tanganku Roh Kudus, haleluya, setiap hari, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu. Amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat, haleluya, mengikuti jalan-Mu. Amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, haleluya, simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, haleluya, ajaiblah nama-Mu. Nama yang beri menang, haleluya, Yesus namanya. Amin, haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus, amin, haleluya, setiap hari, amin, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri, haleluya, tanpa Roh-Mu. Amin, haleluya. Bawalah diriku kepada, amin, haleluya, jalan kebenaran, amin, haleluya, agar ku tidak tersesat, amin, haleluya, mengikuti jalan-Mu. Amin, haleluya. Kudus, kudus Tuhan, haleluya, kuduslah nama-Mu. Amin, haleluya. Ku beri syukur dalam, amin, simfoni indah. Amin, haleluya. Ajaib, ajaib
15 dikatakan, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Amin. Amin. Haleluya. Di ayat 12 dikatakan, jadikan aku hatiku tahir ya Allah, dan perbaruilah batinku dengan rohmu yang teguh. Amin. Nah, yang beriman. Amin. Allah Yesus namanya. Amin. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kuduslah namamu. Amin. Nama yang beriman. Haleluya. Yesus namanya. Amin. Haleluya. Nama yang beriman. Haleluya. Yesus namanya. Amin. Haleluya. Tuhanku Yesus. Amin. Haleluya. Bersyukur kepada Tuhan. Dan selalu kita minta pimpinan Roh Kudus. Sebab hidup kita di dalam daging, di dalam dunia penuh dengan kedagingan. Di dalam dunia banyak roh-roh jadu darah, banyak gangguan, banyak cobaan, banyak tantangan, banyak rintangan, banyak kerikil-kerikil, batu-batu, duri-duri yang bisa membuat kita jatuh. Tapi kita minta pimpinan Roh Kudus. Biar Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Seperti firman Tuhan katakan tadi, jadikan hatiku tahir ya Allah, dan perbarulah batinku dengan roh yang teguh. Jangan membuang aku dari hadapanmu, dan jangan mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Roh Kudus akan bersama kita kalau kita memiliki sifat taat. Kalau kita bandel, ya nggak bisa Bapak Ibu. Seperti hidup kita, ya, persahabatan antar hubungan anak sama orang tua. Kalau anak tuh bandel, tidak mau turut perintah orang tuanya, akhirnya orang tua berkata, silakan berjalan sendiri. Tapi kalau melangkah bersama Roh Kudus, selamatlah kita. Maka kita minta sama Tuhan, Roh Kudus akan menyertai kita, membangun hidup kita untuk hidup kita taat kepada firman Tuhan. Jangan menjadi anak Tuhan yang bandel. Jangan menjadi orang Kristen yang tanpa pertobatan. Jadilah orang Kristen yang hidup di dalam pertobatan. Roh Kudus akan menuntun hidup kita supaya kita berjalan di dalam terang Tuhan. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya mau baca kitab Ulangan pasal 22. Amin, haleluya. Waktu begitu cepat, saat ini sudah tanggal 15 Oktober. Dari sejak 1 Oktober kita menjalani, saat ini sudah minggu kedua. Berarti kita sudah menjalani setengah bulan, Bapak ya. Puji Tuhan, mari kita buka Ulangan pasal 22 ayat 1 sampai 30, demikian firman Tuhan. Apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, jangan engkau pura-pura tidak tahu. Haruslah engkau benar-benar mengembalikannya kepada saudaramu itu. Dan apabila saudaramu itu tidak tinggal dekat denganmu, dan kau tidak mengenalnya, maka haruslah engkau membawa hewan itu ke dalam rumahmu, dan haruslah itu tinggal padamu, sampai saudaramu itu datang mencarinya. Engkau harus mengembalikannya kepadanya. Demikian harus kau perbuat dengan keledainya, demikian kau perbuat dengan pakaiannya, demikian kau perbuat dengan setiap barang yang hilang dari saudaramu, dan yang kau ketemui, tidak boleh engkau pura-pura tidak tahu. Apabila engkau melihat keledai saudaramu atau lembunya rebah di jalan, jangan engkau pura-pura tidak tahu. Engkau harus benar-benar menolong membangunkannya bersama-sama dengan saudaramu itu. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal itu adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Apabila engkau menemui di jalan barang sarang burung di salah satu pohon atau di tanah dengan anak-anak burung atau telur-telur di dalamnya, dan induknya sedang duduk mendekap anak-anak atau telur-telur itu, maka jangan engkau mengambil induk itu bersama-sama dengan anak-anaknya. Setidak-tidaknya induk itu haruslah kau lepaskan, tetapi anak-anaknya boleh kau ambil. Maksudnya supaya baik keadaanmu dan lanjut umurmu. Apabila engkau mendirikan rumah yang baru, maka haruslah engkau memanggari soto rumahmu, supaya jangan kau datangkan hutang darah kepada rumahmu itu apabila ada seorang jatuh dari atasnya. Jangan kau taburi kebun anggurmu dengan dua jenis benih, supaya seluruh hasil benih yang kau taburkan dan hasil kebun anggurmu jangan menjadi milik tempat kudus. Jangan menjadi milik tempat kudus. Jangan engkau membajak dengan lembu dan keledai bersama-sama.
Janganlah engkau memakai pakaian yang dua jenis bahannya, yakni bulu domba dan denan bersama-sama. Haruslah engkau membuat tali yang terpilih pada tempat punca kain penutup tubuhmu. Apabila seorang mengambil istri dan setelah menghampiri perempuan itu menjadi benci kepadanya, menuduhkan kepadanya perbuatan yang kurang senonoh, dan membusukkan namanya dengan berkata, perempuan itu ku ambil menjadi istriku, tetapi ketika aku hampiri tidak ada kudapati padanya tanda-tanda keperawanan. Maka haruslah ayah dan ibu gadis itu memperlihatkan tanda-tanda keperawanan gadis itu kepada para tua-tua di kota pintu gerbang. Dan ayah si gadis haruslah berkata kepada para tua-tua itu, aku telah memberikan anakku kepada laki-laki ini menjadi istrinya, lalu ia menjadi benci kepadanya. Dan ketahuilah, ia menuduhkan perbuatan yang kurang senonoh dan berkata, tidak aku dapati tanda-tanda keperawanan pada anakmu, tetapi inilah tanda-tanda keperawanan anak itu. Lalu haruslah mereka membentangkan kain itu di depan para tua-tua kota. Maka haruslah para tua-tua kota itu mengambil laki-laki itu, menghajar dia, mendenda dia 100 sekal perak, dan memberikan perak itu kepada ayah si gadis itu, karena laki-laki itu telah membusukkan nama seorang perawan Israel. Perempuan itu haruslah tetap menjadi istrinya selama hidupnya, tidak boleh laki-laki itu menyuruh dia pergi. Tetapi jikalau tuduhan itu benar dan tidak didapati tanda-tanda keperawanan pada si gadis, maka haruslah si gadis dibawa keluar ke depan pintu rumah ayahnya, dan orang-orang sekotanya haruslah melempari dia dengan batu sehingga mati, sebab dia telah menodai orang Israel dengan bersundal di rumah ayahnya. Demikian harus kau hapuskan yang jatuh dari tengah-tengahmu. Apabila seorang kedapatan tidur dengan seorang perempuan yang bersuami, maka haruslah keduanya dibunuh mati, laki-laki yang telah tidur dengan perempuan itu dan perempuan itu juga. Demikian harus kau hapuskan yang jahat itu dari antara orang Israel. Apabila seorang gadis yang masih perawan dan yang sudah bertunangan, jika seorang laki-laki bertemu dengan dia di kota dan tidur dengan dia, maka haruslah mereka keduanya kamu bawa keluar ke pintu gerbang kota dan kamu lempari dengan batu sehingga mati. Gadis itu karena walaupun di kota ia tidak berteriak-teriak, dan laki-laki itu karena ia telah memperkosa istri sesama manusia. Demikian harus kau hapuskan orang jahat ini dari tengah-tengahmu. Tetapi jikalau di padang laki-laki itu bertemu dengan gadis yang telah bertunangan itu, memaksa gadis itu tidur dengan dia, maka hanya laki-laki yang tidur dengan gadis itu yang harus mati. Tetapi gadis itu janganlah kau apa-apakan. Gadis itu tidak ada dosanya yang sepadan hukuman mati, sebab perkara ini sama dengan perkara seorang yang menyerang sesama manusia dan membunuhnya. Sebab laki-laki itu bertemu dengan dia di padang, walaupun gadis yang bertunangan itu berteriak-teriak, tetapi tidak ada yang dapat menolongnya. Apabila seorang bertemu dengan seorang gadis yang masih perawan dan belum bertunangan, memaksa gadis itu tidur dengan dia, dan keduanya berkedapatan, maka haruslah laki-laki yang sudah tidur dengan gadis itu memberikan 50 sikal perak dan kepada ayah gadis itu, dan gadis itu haruslah menjadi istrinya, sebab ia laki-laki itu telah memperkosa dia selama hidupnya. Tidak boleh laki-laki ia menyuruh dia pergi. Ayat 30 terakhir. Seorang laki-laki janganlah mengambil istri ayahnya, dan jangan menyingkapkan punca kain ayah. Amin. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, marilah kita semua Bapak Ibu diberkati Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau setia dan taat, penuh rasa tanggung jawab. Ini menjadi kerinduan kita bersama. Selama kita hidup diri, jangan main-main dengan dosa. Kalau kita lihat di sini, manusia punya hati yang suka pura-pura. Ya. Jadi jangan punya hati yang punya pura-pura. Lihat di sini, baca nih. Dia yang ketiga. Tidak boleh kau pura-pura tidak tahu. Sedikit tidak tahu. Seringkali manusia lewat saja aja pura-pura ada nyapa. Ya, pura-pura tidak kelihatan. Itu banyak manusia tuh penuh dengan kepura-puraan. Akibat apa? Gangguan dari iblis yang masuk ke dalam hati kita. Seperti Yudas Iskariot. Maka pentingnya hati ini diisi dengan firman Tuhan. Bukan dengan taktik-taktik dunia. Bukan dengan kelicikan-kelicikan dunia. Tapi isilah dengan firman Tuhan. Seperti firman Tuhan hari ini katakan, tidak boleh pura-pura. Seperti di sini katakannya, Abdi ayat yang 1, apabila engkau melihat bahwa lembu atau domba saudaramu tersesat, jangan engkau pura-pura tidak tahu. Seringkali kita tahu ada orang begini pura-pura tidak tahu saja. Hatinya itu berdosa kepada Tuhan. Tapi marilah, milikilah hati yang bersih, hati yang tulus. Seperti di dalam Mazmur 73. Coba kita lihat. Hati yang bersih dan tulus itu Tuhan senang. Tuhan baik. Mazmur 73 ayat 1. Saya membaca demikian firman Tuhan. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Orang pura-pura berarti tidak tulus, tidak bersih.
Ada hal yang tidak berkenan hatinya, ada item-itemnya Bapak ya. Tapi kita takut sama Tuhan, milikilah hati yang bersih. Maka pentingnya hati ini diisi dengan firman Tuhan. Jangan perkara-perkara dunia diisi dengan perkara-perkara duniawi, hasilnya duniawi. Tapi kalau hati kita diisi dengan firman Tuhan adalah hidup yang takut akan Tuhan. Dan yang kedua, kita ada aturan-aturan. Yang pertama, jagalah hati supaya jangan saya ada pura-pura, iri hati, benci, dendam, dengki. Hapus dalam nama Yesus. Dan yang kedua, tentang perbuatan zina. Laki-laki, hubungan laki-laki dan perempuan. Ini di sini bicara dosa zina. Ya, ini dosa zina, ini bahaya, merusak moral. Yesus ini berkata dalam Matius pasal 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Waduh, dosa zina sekarang makin bertambah-tambah, saudara. Kalau kita ada di sini, mohon maaf, manusia makin bertambah-tambah di dalam dosa. Sedangkan besok di surga, kalau kita ingin masuk surga, di surga tidak ada barang najis. Di surga itu tempat kekudusan Tuhan. Maka kita minta sama Tuhan, jaga hati ini, supaya jaga hati hidup di dalam kekudusan. Kalau mau masuk surga, jaga kekudusan. Ya, jadi di sini banyak peristiwa-peristiwa ini. Ya, jadi anaknya berzina dengan orang tuanya atau papanya berzina dengan anaknya. Peristiwa-peristiwa di TV itu, membuat kita ngeri. Dia pikir dia lakukan itu di situ, masuk di dalam neraka, saudara. Jangan sampai kita punya hati dosa zina seperti ini. Saya mau bacakan ini. 2 Petrus pasal 2 ayat yang ke-14. Coba 2 Petrus pasal 2 ayat 14 dikatakan, mata mereka penuh dengan nafsu zina, dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Mereka memikat orang-orang lemah. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan. Mereka adalah orang-orang yang terkutuk, orang yang penuh dengan dosa zina, yang penuh dengan perkara-perkara kotor, tidak ada firman Allah. Mohon maaf, ini firman Tuhan katakan, penuh dengan dosa zina, itu orang terkutuk. Dalam nama Yesus, mari kita menjadikan diri kita orang yang diberkati Tuhan. Karena suatu hari kalau kita masuk surga, Bapak Ibu, mau apa sih kita mau macam-macam di dunia ini? Ya, tapi mari kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, karena surga itu, coba suruh baca dalam Matius 21:27. Di surga itu tidak ada barang najis. Wahyu 21 ayat 27. Wahyu pasal 21 ayat 27. Tetapi tidak akan masuk ke dalamnya sesuatu yang najis, atau orang melakukan kekejian atau dusta, tapi hanya mereka yang namanya tertulis dalam kitab kehidupan anak domba itu. Mari menjadikan diri kita, nama kita tertulis dalam kerajaan surga, terdaftar dalam kerajaan surga. Sebagai terakhir, saya mau kasih ayat supaya nama kita terdaftar dalam kerajaan surga. Itu tertulis dalam kitab Ibrani. Kerinduan kita Bapak Ibu, supaya kita betul-betul masuk di dalam kerajaan surga. Mari kita buka firman Tuhan. Ibrani pasal 12, ini sebagai terakhir, ayat 12. Pasal 12, Ibrani pasal 12, ayat 23. Demikian firman Tuhan. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang benar yang telah menjadi sempurna. Amin. Mari kita menjadi orang-orang benar. Makin hari kita disempurnakan oleh Tuhan Yesus, supaya nama kita terdaftar dalam kerajaan surga dengan pimpinan Roh Kudus. Biar makin hari kita melangkah, Roh Kudus akan menuntun hidup kita, supaya kita menjadi orang yang benar di hadapan Allah, dan kudus dan layak di dalam kerajaan surga. Peganglah tanganku Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan. Amin. Haleluya. Peganglah tanganku Roh Kudus. Haleluya. Setiap hari. Haleluya. Udah dapat jalan sendiri. Haleluya. Tanpa Rohmu. Amin. Haleluya. Bawalah diriku kepada, haleluya, jalan kebenaran. Amin. Haleluya. Agar ku tidak
engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kuasa dan punya kerajaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati Bapak. Jangan lupa sebelum beraktivitas berjaga dan berdoa, membangun hubungan intim dengan Tuhan, supaya Roh Kudus akan menyertai kita. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Haleluya.